Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan paper yang berjudul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Pihak Lese dalam Perjanjian Leasing di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan yang pertama ada Muhammad Reza Ramadan, dua Reza Adi Putra, ketiga Dewi Prasetyo, empat Alpiansyah, lima Rizky Ramadana Putra, dan yang terakhir ada Muhammad Rafid Rabani. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Ini akan disampaikan oleh Reza Diputra. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan leasing sangat pesat dan dibutuhkan sebagai penunjang perekonomian. Pelaksanaan leasing menggunakan perjanjian baku yang memerlukan aturan agar para pihak merasa aman. Lese membutuhkan perlindungan hukum berdasarkan UU PK Nomor 8 Tahun 1999. Klausula perjanjian sering berorientasi pada kepentingan lesor sehingga lese dirugikan. Leasing melibatkan lesor, lese, supplier, dan bank sebagai penyedia dana. Perjanjian leasing sebagai perjanjian tidak bernama menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakjelasan tanggung jawab. Diperlukan analisis hukum untuk memberikan perlindungan dan menciptakan sistem leasing yang adil dan seimbang. Selanjutnya ada alasan pemilihan judul, yang dimana alasan kami memilih judul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Pihak Lese dalam Perjanjian Leasing di Indonesia adalah yang pertama, adanya celah hukum dalam perjanjian leasing. Yang kedua, ada kontrak baku menempatkan lese pada posisi tidak seimbang. Yang ketiga, adanya perlunya analisis aturan leasing, POJK, KUA Perdata, dan UU PK. Yang keempat, ada menilai penerapan aturan dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum. Yang kelima, mengidentifikasi celah perlindungan lese. Dan yang terakhir, memberikan saran praktis untuk menciptakan kepastian hukum. Selanjutnya masuk ke bab 2 teori dan pembahasan. Materi ini akan disampaikan oleh Rizky. Landasan teori. Teori leasing atau sewa guna usaha. Satu, leasing sebagai perikatan berdasarkan perjanjian. Dua bentuk leasing, finance lease dan operating lease. Leasing sebagai pembiayaan penyediaan barang modal. Dan yang terakhir, pihak dalam leasing, lesor, lese supplier. Teori hukum perjanjian. Satu, perjanjian leasing dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dua, perjanjian baku dibuat sepenuhnya oleh pihak yang lebih kuat secara ekonomi, kemudian ditawarkan kepada pihak yang lebih lemah. Tiga, sejak awal perjanjian, para pihak wajib menunjukkan itikat baik, meliputi keterbukaan dan kelulusan dan kejujuran. Yang terakhir, pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata mewajibkan perjanjian untuk dilaksanakan dengan itikat baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi. Perlindungan hukum konsumen atau LIS. Satu, hukum perlindungan konsumen di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU PK. Yang kedua adalah UU PK nomor 8 tahun 1999 menjadi dasar utama perlindungan konsumen, termasuk LIS dalam transaksi leasing. Yang ketiga, LIS membutuhkan perlindungan represif, terutama penegakan oleh kepolisian ketika terjadi tindakan penarikan paksa. Yang keempat, debt collector yang melakukan penarikan paksa dapat dianggap bertindak sewenang-wenang dan merugikan konsumen. Selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh Rapid. Data berdasarkan judul perlindungan les. Satu, perlindungan preventif bertujuan melindungi hak les sebelum terjadi pelanggaran atau sengketa. Dua, bentuk perlindungan preventif
Yang utama adalah transparasi kontrak. Tiga, lensor wajib memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami mengenai suku bunga, besaran angsuran, hak dan kewajiban, dan lain-lain. Empat, transparansi kemungkinan mungkinkan les membuat keputusan secara bebas, sadar, dan tanpa tekanan. Dan terakhir, tujuan akhir adalah mengurangi potensi sengketa dan menciptakan hubungan kontraktual yang lebih adil antara lessor dan les. Perjanjian leasing di Indonesia. Yang pertama, perjanjian leasing umumnya menggunakan kontrak baku yang disusun sepenuhnya oleh lessor tanpa partisipasi les. Yang kedua, kontrak baku membuat les berada pada posisi tawar yang lemah karena tidak dapat bernegosiasi. Yang ketiga, les hanya memiliki pilihan take it or leave it tanpa ruang untuk mengubah klausul yang merugikan. Yang keempat, ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan hukum dalam perjanjian leasing. Dan terakhir, ketidakadilan ini terjadi karena les tidak memiliki kekuatan tawar untuk menolak atau meminta perubahan klausul. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu ada kesimpulan dan saran. Di sini saya akan menjelaskan. Kesimpulan, terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu perjanjian leasing menunjukkan ketidakseimbangan kedudukan lessor lese. Kontrak baku berpotensi merugikan lese dan bertentangan dengan prinsip hukum. 3. Meskipun ada UUPK dan regulasi OJK, perlindungan lese masih kurang. 4. Penarikan paksa oleh pihak ketiga masih merugikan lese. Selanjutnya ada saran. Yang pertama yaitu OJK perlu memperketat pengawasan kontrak baku. Kedua, penegakan hukum UU Jaminan Fidusia dan putusan MK harus lebih tegas. 3. Lessor perlu meningkatkan transparansi kontrak. Yang terakhir, lese dianjurkan menggunakan penyelesaian sengketa melalui BPSK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.